Eropa, mereka membuat segala sesuatu itu bagus, dan terlebih mereka membuat segala sesuatu itu dipikirkan secara matang. Di bawah taman bunga itu banyak sekali aliran air yang dibuat dengan drainase yang disebut sebagai bukit, kalau bahasa di sana. Jadi dia seperti lubang-lubang kecil yang mana nantinya bunga-bunganya dari atas itu menyerap air yang ada di bawah. Padahal kalau kita tahu Nice itu bukan negara yang bisa dikatakan sebagai negara yang banyak sumber airnya, tetapi bukan menjadi taman bunga yang terbesar dan terindah di dunia hari ini. Apa yang saya katakan kepada kita sekalian adalah keindahan yang berasal dari alam itu tidak bisa dicermati dan tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Terlebih jika kita berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang seperti apa yang akan diterima? Atau keselamatan yang seperti apa yang dibuat dan diperuntukkan kepada manusia dari alam, dari Tuhan itu sendiri? Ratusan tahun yang lalu, karena PKE dan KBP sama. Misionarisnya dari Barmen, Jerman. Butuh proses yang panjang untuk menjadikan orang-orang suku menjadi orang Kristen. Banyak pengorbanan yang dibuat dan dihasilkan untuk membuat orang-orang suku menjadi paham dan mengerti siapa, terkhususnya Tuhan yang dipercayai. Saya tahu KBP besar. Dan juga saya kemarin baru pulang dari Jogja. Kami ada pelatihan gereja tangguh bencana. Ya. Dari Ekonomis PDI, saya berrekan satu tim dengan seluruh teman-teman ini dari KBP dia Sate Porus. Ya. Kami luar biasa bercerita tentang bagaimana gereja yang sesungguhnya harus mengenal Allah lebih dekat, dan bagaimana gereja yang sesungguhnya yang menerima keselamatan ini harus berperilaku dan berbuat seperti apa. Kehidupan manusia ada dua sisi. Pertama ada sisi baik dan ada sisi buruk. Sisi baik manusia diisi dengan kekuatan, ada kelebihan, ada kebaikan, dan terlebih ada berbagai hal yang ciri khas yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita ini menjadi ciri kami sebagai orang Kristen. Yang kedua, sisi buruk. Sisi buruk adalah dosa yang membelenggu manusia, kejahatan, keburukan, dan terlebih ini menjadi momok yang menakutkan bagi manusia jika kita berbicara tentang konsep keselamatan yang berasal dari Allah. Kasih dan anugerah ini adalah konsep secara garis besar keselamatan dari Allah. Kasih dan anugerah Allah yang turun melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang diberikan kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yang sama kita lihat sesuai dengan firman pada hari ini. Jika orang-orang pada saat itu melihat Rasul Paulus, ia turun terjun melayani, memberitakan tentang Yesus, memberitakan tentang keselamatan. Dia dikira punya sesuatu di balik itu. Dia dikira mempunyai misi yang lain. Dia dikira mempunyai hal-hal yang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Orang-orang pada saat itu melihat Rasul Paulus bahwa dia pelayanan dan memberitakan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Dia dikira untuk kepentingan sendiri. Paulus dikira untuk memperkaya diri sendiri, padahal Paulus mengorbankan segalanya untuk mewartakan Injil. Sama seperti kita hari ini. Jika tidak ada orang-orang yang datang untuk memperkenalkan kekristenan kepada kita, kita adalah orang-orang yang hampa. Akan banyak sekali yang namanya hambatan, gelombang kehidupan pula. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu dicampakkan, kamu dihina, kamu ditempatkan tetapi aku ada bersama dengan kamu. Tuhan menghendaki kita untuk memenuhi sesuatu yang besar melalui kita yang kecil ini, yaitu dengan Tuhan memampukan dan Tuhan bersama dengan kita.
Yang selanjutnya, iman sesuai dengan konsep kekristenan adalah iman yang memerdekakan. Iman yang memerdekakan ialah iman yang menyelamatkan, bukan iman yang membelenggu, atau bukan iman yang menyesatkan kehidupan manusia. Kita hadir dalam persekutuan dan membentukkan menjadi sarana supaya iman ini bertumbuh dan berkembang. 3 konsep yang Tuhan inginkan. Pertama datang, dengar dan lakukan. Hal ini menjadi konsep dan sarana bagaimana iman manusia terbentuk dan bertumbuh. Sehingga segala sesuatu yang besar dan Tuhan yang mendampingi, Tuhan yang menyertai, sehingga dalam iman pun bertumbuh, menjadikan kita orang-orang yang akan paham apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan, apa itu konsep kesabaran, dan apa itu tentang kedatangan Dia kembali. Dunia secara garis besarnya adalah fana. Dunia secara konsepnya adalah sesuatu yang bulat atau hamparan peta atau hanya sebuah atlas atau global. Tetapi bukan dunia yang kita lihat. Dunia bukan kita lihat secara umum lingkaran bola dunia atau hamparan peta dunia ini, benua-benua. Dunia berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Pertama, dunia ini adalah tempat yang cemar dan berdosa. Yang kedua, dunia ini adalah tempat di mana kejahatan itu akan selalu ada dan tercipta. Dan selanjutnya, dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Dunia ini tidak pernah punya solusi. Dunia tidak pernah menawarkan solusi kepada manusia, tetapi membuat beban dan masalah akan terus muncul. Kita lihat Rasul Paulus dalam firman konteks pada hari ini. Dia dikatakan sebagai orang yang sudah dengan sungguh bertobat, menerima Tuhan dan mau terjun langsung melalui, tetapi tetap menjadi orang-orang yang tidak dianggap karena masih hidup dan tinggal di dunia. Dunia ini tidak akan pernah menerima orang-orang yang percaya Kristus. Dunia akan terus memandang hina dan tidak baiknya orang-orang yang akan terima keselamatan. Karena Tuhan katakan dunia yang cemara, dunia yang berdosa, dunia yang akan membinasakan adalah bukan tempatmu, anak-anak Kristus, anak-anak orang. Tempatmu adalah bersama dengan Bapa di surga kelak. Sesuai dengan pengakuan iman kita orang-orang percaya katakan, hidup dan mati di dalam Tuhan dan dalam kepercayaan identitas kekristenan ini akan diterima dalam keselamatan bersama kita.